jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Lestari dan teman saya Dion Prastono ingin mempresentasikan tentang audit sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 20 Bekasi dengan menggunakan framework COVID 5.0 dengan domain EDM atau Evaluation, Direct, dan Monitoring. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Teknologi informasi saat ini menjadi penting karena dapat memudahkan manusia supaya dapat saling terhubung dan melayani kebutuhan manusia dalam mencapai tujuannya. Selama ini dalam proses manajemen perpustakaan di SMP Negeri 20 Bekasi masih secara konvensional, belum terkomputerisasi. Fakta ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pustakawan. Seperti halnya laporan pengelolaan buku, pustakawan mendata atau mengecek jumlah buku dan buku lainnya seperti buku pelajaran, buku cerita, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit sistem informasi pada perpustakaan SMP Negeri 20 Bekasi agar dapat mengetahui tingkat kematangan dengan metode kerangka kerja yang ada pada framework COVID-5 domain EDM. COVID-5 berperan sebagai model dasar yang dapat memberikan aturan yang jelas dan praktek yang baik dalam pengendalian informasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi secara general dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan atau analisis data. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Lewat hasil pemrosesan data menjadi informasi inilah nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif. Yang kedua ada pengertian sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi manajemen perpustakaan atau e-library merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitoring tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Selanjutnya ada pengertian COVID Control Objective for Information and Related Technology. COVID adalah kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan IT, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi memiliki proses bisnis. Untuk memastikan confidential integrity dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal. COVID-5 adalah sebuah versi pembaruan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik dan tata kelola TI pada perusahaan. COVID-5 mencakup metode referensi proses, mendefinisikan dan menjelaskan secara detail sejumlah proses tata kelola dan manajemen. COVID-5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COVID 4.1 dengan mengintegrasikan Pol IT dan RIS IT dari ISAKA, ITL, dan standar-standar yang relevan dari ISO. Dasar prinsip utama yang dimiliki COVID-5 untuk tata kelola dan manajemen organisasi TI atau ISAKA 2012. Berikut adalah metode penelitian, ada observasi lingkungan penelitian, penyusunan kuesioner, teknik pengukuran ordinal, penentuan responden penelitian, dan perolehan data. Yang pertama ada observasi lingkungan penelitian. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara
kepada pihak yang berkaitan dengan pengurus perpustakaan SMP Negeri 20 Bekasi untuk melihat fenomena yang terjadi pada perpustakaan yang akan diaudit. Dari fenomena tersebut dapat dijadikan suatu dasar untuk memperkuat penelitian. Yang kedua, ada penyusunan kuesioner. Pembuatan kuesioner dipakai sebagai alat buat mendapatkan sebuah data yang akan diaudit, di mana kuesioner sendiri disusun dan dibuat berdasarkan dengan mengikuti arahan atau pedoman dari Kobit 5 yang mengambil masing-masing cara pada domain Kobit untuk dijadikan sebagai poin-poin pertanyaan pada kuesioner. Yang ketiga, ada teknik pengukuran ordinal. Kuesioner dibuat dengan model pengukuran ordinal dengan menggunakan skala Likert, yang dimana ukuran ordinal yang diberikan mengandung tingkatan untuk mengukur objek dari tingkatan terendah sampai tertinggi. Ukuran yang diberikan hanya untuk pengurutan atau ranking saja, tidak memberikan nilai absolut dari suatu objek. Keterangan objek untuk nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, yang nomor 3 ragu-ragu, nomor 4 setuju, dan nomor 5 sangat setuju. Untuk selanjutnya nomor 4 adalah penentuan responden penelitian. Pada tahap menentukan narasumber dilakukan dengan menetapkan siapa aja narasumber yang dianggap dapat mengetahui keadaan lingkungan sistem informasi perpustakaan pada SMPN Negeri 20 Bekasi. Narasumber juga diambil dari beberapa orang yang ada kaitannya dengan mengelola perpustakaan dan mengetahui dari segi penggunaan sistem. Yang kelima, ada perolehan data. Data dari hasil penelitian adalah informasi yang ditemukan secara langsung dari hasil pengisian kuesioner melalui Google Form yang dikasihkan kepada narasumber untuk mengetahui informasi dan agar mendapatkan gambaran dari pertanyaan yang diajukan pada kuesioner tersebut. Proses analisa Kobit 5.0 serta melakukan studi pustaka yang dimana penulis mencari sebuah informasi mengenai teori, prosedur, serta rancangan yang signifikan dengan persoalan. Studi pustaka yang dilakukan dapat berupa sebuah informasi dari internet maupun sumber-sumber lainnya seperti karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Domain EDM terdiri dari 5 subproses dan 15 sub-subproses. Yang pertama ada EDM 1. EDM 01 yaitu memastikan pengaturan kerangka tata kelola dan pemeliharaan, menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola perusahaan TI dan menerapkan, serta memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang efisien, efektif, dengan kejelasan yang masing-masing tanggung jawab, wewenang untuk mencapai visi tujuan. Yang kedua ada EDM 02, yaitu memastikan manfaat pengiriman proses untuk mengoptimalkan kontribusi nilai pada proses bisnis dengan layanan TI dan aset TI. Yang ketiga ada EDM 03 atau memastikan optimalisasi risiko. Suatu proses yang memastikan selera dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait yang menggunakan TI dan tata kelola. Yang keempat, ada EDM 04, memastikan pengoptimalan sumber daya. Proses kemampuan orang dan proses teknologi yang memadai dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal. Yang kelima ada EDM 05,
memastikan transparansi stakeholder. Proses pengukuran dan pelaporan kinerja perusahaan IT TI transparan dengan para pemangku kepentingan menyetujui sasaran dan matris dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Berikut akan dilanjutkan dengan teman saya, Bang Jo. Oke, terima kasih Indah. Untuk selanjutnya, ini ada tabel 1 atau skala Likert. Likert scale atau skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Di tabelnya ini skala Likert itu ada indeksnya. Untuk indeks 1 itu untuk pilihan sangat tidak setuju, indeks 2 tidak setuju, indeks 3 ragu, indeks 4 setuju, indeks 5 sangat setuju. Oke, Indah, next. Untuk tabel 2-nya ini untuk data responden yang didapatkan dari kuesioner di SMPN Negeri 20 Bekasi. Yang pertama itu ada kepala sekolah, jumlahnya 1. 2 wakil kepala sekolah, jumlahnya 1. Yang ketiga ada Kasubag Tata Usaha, jumlahnya 1. Yang keempat kepala perpustakaan, jumlahnya 1. Pelayanan teknis jumlahnya 6, layanan pemustaka jumlahnya 6, teknologi informasi jumlahnya 3, 8 tata usaha jumlahnya 6 dengan jumlah total 25 responden. Next. Yang ketiga itu tabel tingkat maturity model. Di sini ada tabel indeks dan tabel maturity level. Untuk indeks 0 itu incomplete process atau proses tidak lengkap. Indeks 1 performance proses dijalankan. Yang indeks 2 manage proses atau proses diatur. 3 established proses ditetap. 4 predictable proses diukur. Indeks kelima optimizing proses atau proses optimal. Next. Yang di sini adalah hasil domain EDM dari kuesioner yang sudah dibagikan kepada orang yang ada di SMPN Negeri 20 Bekasi. Di sini ada kolom proses, subdomain, nilai, dan maturity level. Untuk nilai di EDM 01 itu EDM 01.01 itu nilainya rata-rata 3,6. EDM 01.02 nilainya 3,52. EDM 01.03 nilainya 3,56. Dan dirata-ratakan itu menjadi hasilnya 3,56 dan maturity levelnya itu 4. Untuk EDM 02.01 nilainya 3,6, EDM 02.02 nilainya 3,6, EDM 02.03 hasilnya 3,6 dan rata-ratanya 3,6 dan maturity levelnya 4. Terus EDM 03.01 nilainya 3,6, EDM 03.02 nilainya 3,6, EDM 03.03 3,4, nilainya 3,53 dan maturity levelnya 4. Selanjutnya EDM 04.01 nilainya 3,56, EDM 04.02 nilainya 3,72, EDM 04.03 nilainya 3,48 dan nilai rata-ratanya 3,6, maturity levelnya 4. EDM 05.01 nilainya 3,64, EDM 05.02 nilainya 3,52, EDM 05.03 nilainya 3,52, nilainya 3,56 dengan maturity level 4. Jadi total nilai tingkat probability-nya setelah dirata-ratakan adalah 4. Next. Dan berikut adalah kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian sistem informasi tata kelola perpustakaan SMPN 20 Bekasi. Yang pertama, kondisi tata kelola teknologi informasi di SMPN 20 Bekasi belum cukup memadai karena mempunyai beberapa SOP terkait teknologi informasi. Yang kedua, tingkat kematangan proses EDM 01 ensure governance framework setting and maintenance di SMPN 20 Bekasi masih berada di level 4.
di mana masih perlu adanya perancangan terkait praktik tata kelola sistem informasi perpustakaan supaya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, pada proses penilaian EDM 01 Ensure Government Framework Setting and Maintenance SMPN 20 Bekasi diperlukan rekomendasi yang dapat membantu SMPN 20 Bekasi melaksanakan praktik tata kelola sistem informasi perpustakaan agar berjalan dengan baik. Yang keempat, dalam perancangan rekomendasi proses pada EDM 01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance SMPN 20 Bekasi terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dan SOP terkait sistem informasi perpustakaan. Next-nya. Oke, itu adalah hasil penelitian kami berdua di SMPN 20 Bekasi tentang sistem informasi tata kelola perpustakaan dengan hasil nilai maturity index 4. Oke, sekian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.